Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Ramli Tambah di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan memberi pengumuman. Sebenarnya sih pengumuman ini sudah banyak beredar di medsos atau dari fasilitas kesehatan terdekat, misalnya posyandu atau puskesmas ataupun rumah sakit maupun di Google, kan sudah banyak juga ada informasi ini. Tapi saya ingin mengingatkan kembali supaya kita mensukseskan kegiatan ini. Nah, apa sih kegiatannya? Yaitu kegiatan Supin Polio. Nah, ini merupakan bahan daripada kita kali ini. Namun seperti biasa Bapak Ibu, saya tetap mengucap terima kasih kepada Anda yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda, Bapak Ibu yang mungkin saja pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain, supaya orang tua yang lain, misalnya tetangga kita, sahabat kita, atau rekan kerja kita juga mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai materinya ya. Jadi sebenarnya kenapa diadakan Supin Polio adalah karena latar belakang adanya ditemukan kasus AFP atau lumpur layu ya. Jadi dikatakan itu menindaklanjuti kasus lumpur layu akut atau AFP di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan juga Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Dan dengan hasil pemeriksaan terkonfirmasi polio vaksin verified poliovirus tipe 2 atau VDPV2, serta ditemukannya kasus VDPV2 pada sampel lingkungan di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, maka rekomendasi daripada Komite Imunisasi Nasional atau KIN dilakukan respon untuk melakukan imunisasi Supin Polio 2. Dilakukan Supin imunisasi polio berupa 2 putaran itu ya, di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga daerah istimewa Yogyakarta pada bulan Januari dan bulan Februari. Jadi dikatakan bahwa rekomendasi tersebut akan melakukan Supin polio, yaitu polio namanya NOPV2 pada anak usia 0 sampai 7 tahun. 7 tahunnya itu 7 tahun 11 bulan 29 hari. Jadi 8 tahun kurang 1 hari. Semua anak-anak akan diberikan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Misalnya walaupun dia sudah lengkap imunisasi polionya, tetap diberikan NOPV2 ini ya. Tetap diimunisasi polio karena imunisasi polio kali ini adalah imunisasi tambahan untuk merespon daripada kasus polio tadi, kasus lumpuh layu tadi. Yang namanya imunisasi Supin polio ini dilakukan sebanyak 2 putaran. Nah, 2 putaran ini akan diadakan pada bulan Januari dan putaran kedua diadakan bulan Februari. Putaran pertama itu akan diadakan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 Januari. Sedangkan putaran kedua akan dilakukan pada bulan Februari, yaitu tanggal 19 sampai dengan 24 Februari. Jadi jangan lupa bagi Anda yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja, yuk segera mendatangi posyandu atau minimal tanya-tanya pada kader atau tanya kepada nakes setempat terkait dengan Supin polio ini, karena ini sangat bermanfaat ya. Bapak Ibu mungkin bertanya, keadaan-keadaan seperti apa sih yang seorang bayi atau anak tidak boleh diberikan imunisasi Supin polio ini? Dikatakan ada 3 ya. Jadi vaksin NOPV2 ini aman sebenarnya diberikan pada semua bayi atau anak. Walaupun demikian terdapat beberapa kontraindikasi, yaitu yang pertama adalah anak dengan HIV ya, HIV dan atau tinggal serumah dengan penderita HIV. Anak diberikan imunisasi inaktif polio vaksin atau IPV, itu suntikan itu biasanya ya, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak yang menderita imunodefisiensi. Contohnya pada pasien dengan keganasan hematologi atau tumor padat sedang mendapatkan terapi imunosupresan jangka panjang. Ya, ingat ya. Atau tinggal serumah dengan penderita imunodefisiensi. Anak akan diberikan imunisasi IPV tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.
Yang ketiga adalah bayi dengan berat badan lahir rendah atau kurang dari 2000 gram. Pemberian imunisasi ditunda sampai berat badan lebih dari 2000 gram atau usia lebih dari 2 bulan dengan kondisi stabil. Jadi 3 itu yang harus kita perhatikan. Poin yang pertama, yang kedua tetap diberikan vaksin polio, tapi yang diberikan adalah IPV atau inaktif polio vaksin. Bagaimana dengan keadaan lain? Yaitu imunisasi supin polio ini ditunda pada pemberian imunisasi ditunda pada anak yang menderita diare dan demam sampai dengan anak tersebut sembuh. Tapi ingat, supin polio ini kan 2 putaran. Tentu diharapkan bagi bayi atau anak yang sedang sakit pada putaran pertama, dia akan mendapatkan pada putaran kedua. Nah, kekhawatiran orang tua apa sih yang mungkin terjadi jika anak saya diimunisasi supin polio ini? Tentu ada reaksi simpang yang mungkin. Ingat, yang mungkin, berarti tidak semuanya akan terjadi. Reaksi simpangnya biasa sih, kalaupun ada itu adalah ringan, yaitu menangis, mengantuk, demam, rewel, hilang nafsu makan, dan muntah. Ingat, sangat kecil kejadiannya, dan ini biasanya akan dipantau ketat oleh tenaga kesehatannya. Demikian Bapak Ibu semuanya, yuk berbondong-bondong ke posyandu, ke puskesmas, di sekolah, di SD, MI, atau di TK, PAUD, itu akan diadakan yang namanya supin polio. Yuk kita berperan aktif dalam mensukseskan supin polio ini, karena dengan demikian kita berperan aktif untuk mencegah daripada putra-putri kita, generasi penerus bangsa, terhadap kejadian yang namanya lumpuh layu. Ingat, yang namanya lumpuh layu ini kalau sudah kena itu fatal akibatnya. Nah, untuk itu lebih bagus kita mencegahnya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.